Masih ingatkah kalian pada erupsi besar Gunung Merapi pada tahun 2010 silam? Kenapa masyarakat di sana terkesan kolot dan seakan mereka begitu materialistis untuk tidak mau meninggalkan harta bendanya? Apakah mereka salah? Ataukah mereka egois? Mari kita bahas dalam video kali ini tentang salah satu perilaku masyarakat Jawa, yaitu sikap nyawiji. Bagi masyarakat Jawa, nyawiji atau nyuwiji adalah ungkapan yang menggambarkan eratnya penyatuan dari dua atau lebih elemen dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Yang paling lazim dari manifestasi nyawiji ini adalah dalam peristiwa sakral pernikahan. Dari yang awalnya mereka bukan siapa-siapa, utus anak utuh kadang, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Namun mereka akhirnya nyawiji secara lahir maupun batin. Bahkan ada istilah bungahku yo bungahmu, duwekku yo duwekmu, loroku yo loromu. Karena konsep nyawiji ini, kenapa masyarakat di lereng Merapi terkesan berat untuk meninggalkan kampung halamannya? Apakah mereka menikah dengan Merapi? Ya tentu saja tidak. Mereka sejatinya memang telah nyawiji dengan kampung halaman mereka. Terlepas salah atau benar komitmen mereka yang sedemikian menyatu dengan kampung halaman mereka di lereng Merapi. Dan semangat mempertahankan nilai adat dan budaya yang menjadi laku hidup mereka patut untuk kita gali dan pelajari sebagai manusia modern. Berkat proses nyawiji mereka dengan alam yang telah berlangsung secara turun-temurun, hubungan mereka menjadi sangat erat, dekat, dan bersahabat dengan alam Merapi. Hubungan mereka bukan lagi sebatas aku dan kamu, melainkan telah menjadi kami atau kita. Merapi memberikan ruang energi dan semangat untuk kehidupan manusia, sementara masyarakat di sana menjaga alam dan lingkungan dengan sepenuh jiwa. Dan memang harus diakui, masyarakat gununglah yang menjadi garda depan dalam memayu hayuning bawono terhadap hutan, tanah, air, dan kehidupan alam di sana. Meskipun mereka sadar akan bahaya tinggal di sana, yang bahkan sanggup mengancam keselamatan mereka sewaktu-waktu. Namun, mereka tidak pernah menganggap Merapi seperti Rahwana yang menjadi sumber angkara murka. Dalam pandangan spiritual Jawa, Merapi sudah seperti sedulur Sinorowedi. Mereka telah membangun hubungan yang erat, dan jika kalian tanya mereka, bahkan menganggap Merapi sudah seperti keluarga sendiri. Meski terkadang menyakiti, tapi mereka tidak pernah menaruh dendam dengan Merapi. Mereka tidak merusak Merapi, bahkan mereka nguri-uri gunung, menebar cinta kasih tanpa pamrih, melupakan kesalahannya, bahkan menganggap erupsi Merapi sebagai hajatan besar Merapi, atau mereka sering menyebutnya Merapi duwe gawe. Hubungan mereka yang sudah nyawiji seperti sepasang suami dan istri yang dalam istilah Jawa iso congkrah nanging ojo nganti bubrah. Bukan hanya di Merapi, contoh lain laku nyawiji masyarakat Jawa juga seperti yang terjadi di dataran tinggi Dieng. Di sana terdapat bun upas yang seringkali menghancurkan tanaman kentang, atau hantu tanaman cabai yang bernama penyakit patek yang sering membuat petani gagal panen di daerah Magelang, serta masyarakat lereng Gunung Lawu yang diserang jamur upas yang sering mematikan tanaman bawang. Namun bagi mereka, kegagalan, musibah, atau bahkan bencana sangat sulit melepas ikatan nyawiji mereka dengan kampung halamannya. Sebab bagi orang Jawa tradisional, bunga susah kui kembangi urip. Kendati pada saat erupsi Merapi, mereka harus lari pontang-panting. Bencana yang sesungguhnya bagi mereka adalah ketika mereka putus ikatan dengan kampung halamannya, dengan ladang yang setiap hari mereka rawat, atau dengan ternak yang setiap hari mereka gulawentah. Jadi, bagi mereka, musibah dari gunung sering dianggap sebagai ujian yang harus dijalani dengan tabah, bukan dengan dendam, kebencian,
dan ketakutan. Sebab mereka menyadari tugas mereka sebagai manusia gunung adalah menjaga dan menunjukkan bahwa lahar atau awan panas bukan senjata untuk membunuh manusia. Dengan demikian, kita tidak bisa menjudge masyarakat di lereng Merapi sebagai orang yang kolot, yang lebih mementingkan harta benda daripada nyawa mereka sendiri. Bagi mereka orang Jawa, membangun harmoni dengan alam adalah cara untuk menemukan ketentraman hidup, seperti yang dinasihatkan oleh para leluhur masyarakat Jawa, yaitu memayu hayuning bawono. Dengan berbuat baik dengan alam, maka alam pun akan memberikan berkah dan manfaatnya kepada manusia. Matur nuwun.